Bapak, Ibu, selamat siang. Bapak, Ibu, para senior dan para sejawat, hari ini saya dapat tugas untuk berdiskusi dengan Bapak, Ibu tentang kepemimpinan klinik atau clinical leadership dan patient safety. Bagaimana sih kepemimpinan klinik ini akan memengaruhi patient safety di rumah sakit kita? Nama saya Pinson, saya sehari-hari bertugas di Yogyakarta. Nah, memang kita kalau lihat ya sampai saat ini datanya itu tidak banyak berubah ya. Patient safety itu tetap saja menjadi salah satu isu utama di seluruh dunia ya, terutama karena memang dia merupakan penyebab kematian yang utama ya. Ini data di Amerika Serikat mungkin 10 tahun yang lalu, tetapi sepertinya tidak banyak berubah juga situasinya. Medical error adalah penyebab kematian nomor 3 di seluruh rumah sakit di Amerika Serikat ya, setelah penyakit jantung dan kanker. Di Indonesia kita tidak punya data yang sifatnya nasional atau data yang besar, tapi sepertinya analoginya akan sama. Nah, ini semua terjadi karena memang disadari rumah sakit itu bukan tempat yang aman. Kemudian ada high volume work ya, pasien banyak ya, kemudian orang semua buru-buru, kemudian juga kita bekerja di dalam tim yang dimana di antara tim tadi mungkin saja ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Lalu kemudian adanya asimetri informasi antara dokter dan petugas kesehatan yang lain, asimetri informasi antara dokter dengan pasiennya. Sehingga pasien yang misalnya mendapatkan obat yang tidak pas, yang salah, karena dia ada asimetri informasi, dia mengikut saja. Atau ada pasien yang menjalani pemeriksaan atau prosedur diagnostik yang tidak pas, dia juga mengikut saja karena dia asimetri informasi. Nah, para senior dan para sejawat yang saya hormati, dalam patient safety, salah satu yang paling sering terjadi adalah medication safety, ya, di mana medication safety lebih kepada sebuah pengobatan, ya. Nah, ini juga paling sering kita dapatkan. Nah, patient safety sendiri adalah identifikasi, penilaian, analisis, dan manajemen risiko. Jadi mulai dari manajemen risiko, artinya sebelum terjadinya insiden, ya. Kita mengelola risiko-risiko klinik yang mungkin kita hadapi di rumah sakit kita, ya. Risiko-risiko klinik, misalnya risiko jatuh, itu bagian dari patient safety. Lalu kemudian bila sudah ada insiden, maka ini kita kelola untuk mencari apa akar masalahnya. Nah, sehingga Bapak Ibu mengenali misalnya root cause analysis. Dan lalu kemudian mencegah dengan membangun sebuah sistem yang akan lebih baik dengan mengidentifikasi di tahapan-tahapan tadi manakah potensi-potensi terjadi masalah, misalnya dengan FMEA. Nah, kalau bicara misalnya tentang obat, maka obat itu ada obat yang benar, pasien yang benar, dosis yang benar, rute yang benar, waktu yang benar. Nah, kalau kita bicara dokter, maka kita akan bicara apakah dokter itu memiliki pengetahuan yang selalu up to date tentang obat yang benar, ya. Lalu pengetahuan yang up to date tadi diberikan atau dijalankan bagi pasien untuk memilih pasien yang benar. Ya, apakah dia memahami pertimbangan-pertimbangan dosisnya? Apakah dia memberikan wewenang atau bekerja sama dengan tim yang lain, dengan teman-teman farmasis klinik, dengan para perawat untuk memastikan rute yang benar dan waktu yang benar. Nah, dari cerita ini saja kita bisa melihat bahwa ketika obat itu diberikan akan ada teamwork, mulai dari penulisan resep sampai kemudian pasien tadi mendapatkan obatnya, itu adalah bagian dari kerjasama. Dan kita harus memahami bahwa di kerjasama tadi, begitu ada satu langkah yang tidak pas, itu akan menjadi kemungkinan terjadinya error. Para senior dan para sejawat yang saya hormati, kalau kita cermati, maka penyebab dari medication error pertama adalah tidak tepat indikasi. Nah, ini menarik ya. Berarti dokternya mungkin tidak up to date, sehingga dia tidak bisa memberikan obat dengan indikasi yang tepat. Atau tidak memperhatikan interaksi
Ya, dia meresepkan misalnya 5 obat dan jelas 3 diantaranya itu berinteraksi. Nah, sehingga bisa saja dicegah misalnya interaksi tadi dengan memilihkan kelas yang lain yang tidak berinteraksi. Atau kalau memang tidak ada, maka bisa saja melibatkan farmasis klinik untuk mengatur cara minum obatnya. Tidak memperhatikan restriksi, ada pembatasan-pembatasan di sana, ya. Dan itu sudah jelas dikelola misalnya dari sebuah formularium di rumah sakit Bapak Ibu. Di sana dituliskan bahwa obat ini hanya bisa diberikan 2 hari. Obat ini hanya bisa diberikan dengan persyaratan A, B, C. Nah, atau dipakai berlebihan dan terlalu lama. Sehingga kalau Bapak Ibu dan para senior dan sejawat cermati, memang yang paling banyak sebagai penyebab serious medication itu adalah obat-obat dari kardiovaskuler. Kenapa? Karena coba cermati pasien dengan penyakit jantung iskemik, pasien dengan stroke iskemik, berapa banyak obatnya? Banyak sekali obatnya. Ya, jadi kita harus melihat adanya kemungkinan interaksi di sana. Lalu kemudian obat-obat anti nyeri ini seringkali diresepkan ganda sehingga yang terjadi adalah efek samping. Nah, harus dipahami bahwa evidence-based medicine adalah salah satu pilar yang kita pegang untuk bisa mempertahankan kualitas pelayanan di rumah sakit kita. Iptek Dok berkembang sangat cepat. Obat dan metode terapeutik yang baru dan berkembang juga sangat pesat. Kita lalu mendapatkan teknologi usang yang tidak terbukti bermanfaat bahkan membahayakan. Yang kalau kita pakai terus-menerus, ya, kita akan membahayakan pasien. Kenapa? Karena rate of error-nya tinggi. Rate of inakurasinya tinggi. Kalau ini bicara suatu prosedur diagnostik, ya, bahwa kesalahan diagnosis, baik itu salah mendiagnosis positif palsu maupun negatif palsu, itu tinggi. Kalau kita tidak mengupdate keilmuan kita dengan ilmu yang mutakhir. Ya. Dan ini menjadi sangat relevan kalau Bapak, Ibu, dan para senior dan sejawat cermati, dari kata-kata Profesor Sidney Barwell, ya, dekan dari Fakultas Kedokteran Harvard yang terkenal tadi, dia mengatakan bahwa separuh dari yang diajarkan kepada kita di bangku kuliah itu ternyata terbukti salah. Oh, celaka nih. Padahal kalau kuliah gini, yang dapat paling separuh, apalagi online. Waduh, sudah online, ya, yang dapat kurang dari separuh, yang dapat salah semua lagi. Nah, ini bahaya. Dan unfortunately, ya, kita itu bahkan tidak tahu separuh dari yang salah tadi. Nah, sebenarnya dia hanya ingin menggambarkan bahwa yang diajarkan hari ini, konsep-konsep yang kita terima hari ini, mungkin adalah berubah dipakai di 10 tahun. Obat yang kita yakini hari ini sangat bermanfaat, mungkin 2 tahun lagi terbukti bahwa ada banyak efek samping serius yang tidak pernah tercatat di penelitian uji kliniknya. Lalu kemudian obat itu harus ditarik. Nah, ini menjadi kajian yang menarik. Para senior dan para sejawat yang saya hormati, sehingga evidence-based medicine adalah sebuah paradigma untuk menggunakan bukti ilmiah terkini dan terbaik dalam pengambilan keputusan klinik pada pasien sebagai individu. Nah, ini tidak pernah terlepas daripada clinical leadership yang kita akan diskusikan sebentar lagi. Ya, bahwa paradigma kita sebagai leader, sebagai pemimpin-pemimpin klinik, itu minimal adalah memimpin dirinya sendiri, ya, sebelum memimpin orang lain, untuk memiliki paradigma menggunakan bukti ilmiah terbaik dan terkini dalam pengambilan keputusan klinik pada pasien sebagai individu. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki clinical leadership yang baik dalam waktu dia mendeliver the services, yang memberikan pelayanan, dia harus selalu memegang teguh paradigma ini. Artinya apa? Dia akan taat pada PPK. Dia akan taat pada clinical pathway. Dia akan taat pada formularium. Kenapa? Karena PPK dikembangkan berdasar EBM. CP merupakan turunan dari PPK, juga berdasar EBM. Formulariumnya menggunakan EBM pada waktu disusun. Nah, jadi kita di dalam clinical leadership tadi, ya,
adalah mencari orang-orang yang memiliki paradigma tadi. Nah, para senior dan para sejawat yang saya hormati, EBM itu merupakan gabungan antara clinical expertise, ya, keahlian klinis. Ini di rumah sakit Bapak Ibu pasti sudah ditapis, ya, sudah ditapis dengan sangat baik pada waktu orang mendaftar pertama kali. Pasti Bapak Ibu sudah mencari orang-orang, ya, dari portofolionya yang memiliki clinical expertise yang baik. Dia lulusan dari sebuah fakultas kedokteran, dia memiliki keterampilan-keterampilan yang dia lampirkan, gitu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu juga melihat apakah orang-orang tadi di dalam pekerjaannya akan selalu mempertimbangkan riset evidence, selalu up to date, up to date, up to date. Artinya apa? Dia dan organisasi kita, yaitu rumah sakit, akan selalu berkembang, kan? Ya, karena apa? Kita harus selalu up to date. Dan yang berikutnya, orang-orang yang baik tadi, yang selalu up to date tadi, juga selalu mempertimbangkan patient value dan expectation. Artinya apa? Komunikasinya dengan pasien baik, dia akan selalu share decision making proses dengan pasiennya. Nah, sehingga ini adalah bagian dari penjalanan clinical leadership. Nah, EBM itu bukan cookbook of medicine, Bapak Ibu. Kita tidak akan bicara sesuatu yang sifatnya mandatori, yang harus kita kerjakan tanpa perkecualian. Kalau Bapak Ibu lihat pun di disclaimer sebuah PPK selalu ada ditulis di sana bahwa ini bukanlah standard of care. Jadi bisa saja ada deviasi, bisa saja ada perkecualian sepanjang ada justifikasinya. Dan juga bukan ditujukan untuk memangkas biaya. Nah, sehingga 3 prinsip inilah yang kita selalu pegang di dalam pelayanan kita, ya, bahwa pelayanan yang kita berikan harus memiliki manfaat yang besar, risiko yang minimal, dengan cost yang efisien. Nah, ini ada satu kata-kata yang baik, ya, bila tindakan kita menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, melakukan sesuatu yang lebih, dan menjadi lebih, maka kita adalah seorang leader. Nah, jadi kalau dilihat di sini kata-katanya sebenarnya adalah inspire, ya, menginspirasi. Menginspirasi dengan apa? Dengan ucapan, dengan tindakan, dan tentu dengan contoh. Nah, ini yang menjadi penting. Para senior dan para sejawat yang saya hormati, sehingga kalau kita lihat apa sih ciri-ciri daripada leader, ya. Berbeda dengan seorang manajer, leader itu terutama adalah inspire, ya, dia memberikan inspirasi, ya. Dan bagaimana dia bisa memberi inspirasi? Dengan memberi contoh, ya. Dia mempengaruhi orang lain dengan perilakunya sendiri, ya. Berbeda dengan manajer yang dia memberikan suatu aturan baku, ya. Nah, kalau seorang manajer ini dia mengimplementasikan strategi, bagaimana sih kita akan sampai kepada tujuan, ya. Sementara leader itu lebih visioner, ya. Kita ini mau kemana nih? Nah, ini dia yang selalu penting, ya. Lalu kemudian dia akan selalu memperbaiki proses, ya, memperbaiki proses, sementara seorang manajer lebih kepada memastikan bahwa proses tadi diikuti. PPK-nya harus jalan, CP-nya harus jalan. Sementara ini dia berpikir bagaimana sih proses ini bisa diperbaiki. Bagaimana kita bisa memangkas hal-hal yang tidak perlu di rumah sakit kita kalau kita bicara lean. Lalu kemudian dia menunjukkan visinya tadi, ya. Nah, dan leadership, makanya tadi judulnya adalah clinical leadership, maka biasanya dia authority, ya, otoritas. Otoritasnya itu sangat tinggi. Nah, ini tipikal bagi para senior dan para sejawat yang ada di ruangan ini sebagai dokter. Ya, dokter itu otoritasnya sangat tinggi. Nah, dan dia dilihat sebagai role model. Ya, dia dilihat sebagai orang yang kita anut dan tentu membangkitkan antusiasme. Nah, inilah ciri-ciri daripada leader. Nah, kalau bicara clinical leadership, maka kita melihat bahwa clinical leadership itu adalah sebuah proses, ya.
yang ditujukan untuk mempengaruhi atau memperbaiki point of care innovation. Ya, inovasi-inovasi dalam poin-poin pelayanan, point of care. Yang tujuannya memperbaiki baik di tingkat organisasi ataupun di tingkat individual. Ya, demi tujuan apa? Mencapai kualitas dan safety. Nah, kalau kita bicara patient safety, maka kita akan bicara safety outcome. Ya, jadi apa? Ini adalah bagian dari kita membangun diri sendiri bagi para clinical leadership itu, dan juga bekerja di dalam sistem, di dalam organisasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam hal apa? Inovasi. Ya, inovasi pelayanan supaya pelayanannya bisa lebih baik, kualitasnya lebih baik, lebih reliable, outcome-nya lebih baik, dan juga lebih aman. Nah, para senior dan para sejawat, maka memang konsepnya adalah share leadership. Kenapa? Karena sekarang kita bekerja di dalam suatu tim. Ini yang kita sebut dengan IPC, Interprofessional Collaboration. Ya. Dan clinical leadership itu tidak terbatas pada orang-orang yang menjabat. Ya. Tidak terbatas pada orang-orang yang menjabat. Semua orang itu memiliki jiwa atau memiliki peran sebagai clinical leadership. Dan leadership tadi harus memiliki bagian dari tim yang lebih luas. Ya. Dia harus share tanggung jawabnya pada tim yang lebih luas, dalam hal ini adalah organisasi kita, yaitu rumah sakit dan pelayanannya. Sehingga act of leadership itu dapat datang dari siapapun di organisasi tadi, ya, dapat datang kapan saja, ya, dan biasanya lebih berfokus pada achievement of the group, ya. Kenapa? Karena ini kan kerja tim, bukan hanya kerja dokternya saja, bukan hanya kerja perawatnya saja, bukan hanya kerja fisioterapisnya saja, tapi merupakan kerja yang tim, ya, dibanding individual. Nah, para senior dan para sejawat yang saya hormati, memang kalau kita lihat clinical leadership itu sejarahnya adalah bahwa dulu sangat sedikit ya adanya kerjasama ya antara dokter dan manajer. Biasanya ini selalu ada ketegangan, yang satu selalu berpikir effectiveness, yang satu selalu berpikir efisiensi, ya. Maka ini adalah tidak ada engagement-nya, keterlibatannya tidak ada. Tetapi lalu dipikirkan bahwa sekarang ini semua orang harus memiliki ya leadership rules, ya harus ada. Semua dokter itu harus dibekali dengan pengetahuan tentang manajemen dan kompetensi leadership, ya, untuk menjadi apa? Seorang praktisi yang efektif, ya. Tanpa kemampuan untuk leadership, dia tidak akan menjadi praktisi yang efektif, ya. Dia harus bisa memberi contoh, dia harus bisa menginspirasi orang di sekitarnya, ya. Ambil contoh reliability lah, ya, reliable itu. Saya akan operasi jam sekian, saya akan mulai praktek jam sekian. Nah, itu reliable, ya. Kalau dia tidak bisa memberi contoh, tidak bisa mempengaruhi orang sekitarnya, wah nggak apa-apa, kita siap-siapnya nanti aja. Oh, biasanya dia juga telat kok. Nah, itu jelas tidak akan tercapai, ya. Sehingga leadership itu diperlukan bagi semua dokter. Maka memang judulnya adalah clinical leadership, walaupun kalau para senior dan para sejawat lihat tidak terbatas pada dokter, ada nurse leadership di sana, ya, dan itu juga perannya sangat penting, ya. Sehingga ada jelas medical engagement kalau para staf-staf medis tadi terlibat, ya, para staf-staf medis terlibat dalam suatu organisasi, maka tentu kinerja organisasi tadi akan menjadi lebih baik, ya. Lalu kemudian kalau para staf-staf medis tadi lebih engage, maka juga patient safety akan meningkat. Nah, nanti kita lihat ada beberapa grafik yang para senior dan para sejawat bisa cermati bagaimana kompetensi-kompetensi core dari clinical leadership tadi akan sangat mempengaruhi patient safety. Nah, tantangannya memang time conflicts ya. Semua orang punya keterbatasan waktu, atau ketika orang itu sudah memiliki persepsi negatif dari para manajer rumah sakit, manajemen, ya. Sehingga ini yang harus kita bangun dengan suatu komunikasi yang lebih baik, ya.
Kemudian juga adanya kultur yang berbeda, nah ini juga menjadi masalah, atau tidak adanya rekognisi. Nah, ini juga menjadi penting bagi para pemimpin di rumah sakit untuk sedikit banyak memberikan penghargaan atau memberikan apresiasi pada insan-insan yang berprestasi di rumah sakitnya. Nah, para senior dan para sejawat yang saya hormati, jadi kalau clinical leadership itu memang tujuannya adalah ini ya, uh, delivering the services. Ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang akan kita bahas satu persatu nanti. Ya, delivering the services. Nah, yang pertama adalah dia harus menunjukkan kualitas yang baik. Nah, ini clinical leadership itu yang pertama adalah menunjukkan bahwa kualitas personalnya itu baik. Dia bekerja dengan integritas. Ya. Dia harus selalu memperbaharui dirinya dengan continuing personal development. Ya, jadi dia selalu mengupdate pengetahuan, keilmuannya. Ya. Dan ini penting. Kenapa? Patient safety akan terjaga ketika orang itu selalu mengikuti perkembangan keilmuan yang terbaru. Lalu kemudian apa? Managing yourself. Sehingga sebelum memimpin orang lain, dia memimpin dirinya sendiri. Dia managing yourself. Dia praktek tepat waktu, dia visite tepat waktu, dia rajin visite atau selalu visite kepada pasien, bekerja sama dengan tim yang lain, dia managing yourself. Ya. Dan tentu memiliki self awareness, ya, bahwa kalau saya performance saya misalnya tidak terlalu baik, saya tidak memiliki kinerja yang baik, saya harus memperbaiki diri saya dengan kinerja yang lebih baik. Itu dia memiliki self awareness. Nah, para senior dan para sejawat yang saya hormati, clinical leadership, delivering the service, working with others. Ya, kita ada dalam satu tim, kita ada di interprofessional collaboration, sehingga salah satu dari core kompetensi clinical leadership yang juga penting untuk patient safety adalah bekerja dalam suatu tim. Nah, kalau para senior dan para sejawat cermati, maka salah satu dari masalah utama patient safety adalah komunikasi. Dan dengan adanya clinical leadership yang baik, kita akan bisa bekerja dengan lebih baik di dalam suatu tim. Dan ketika ada di dalam tim, kita encourage kontribusi. Bagaimana caranya? Kalau para senior, para sejawat cermati, misalnya clinical pathway, ya, yang dikembangkan dengan baik itu mengencourage kontribusi semua orang yang terlibat di dalam pelayanan. Kenapa? Karena cirinya adalah catatan multidisiplin. Ya, lalu kemudian membangun dan mempertahankan relasi yang baik dengan semua profesi kesehatan yang bekerja di dalam rumah sakit kita, dan tentu mengembangkan jejaring yang baik. Para senior dan para sejawat yang saya hormati, maka core kompetensi daripada clinical leadership yang lain adalah improving services. Ya, memperbaiki pelayanan kita dengan tadi memfasilitasi transformasi. Ya, kita menerima konsep-konsep baru, ya, ilmu-ilmu baru, teknologi yang baru, ya, untuk mentransformasi dengan lebih baik. Ya. Clinical leadership tidak akan menolak misalnya pemberlakuan sebuah clinical reminder system di dalam persepan. Kenapa? Karena ini adalah transformasi untuk mengingatkan. Tetapi kalau dia tidak memiliki clinical leadership yang baik, dia akan mengatakan, wah susah nih, lebih baik nulis pakai tangan aja, gitu ya. Ya, lalu kemudian encouraging improvement and innovation, ya, improvement dan inovasi. Ada nggak inovasi dalam waktu, misalnya memperpendek waktu tunggu. Nah, ini clinical leadership akan mendukung tadi, ya, bagaimana waktu tunggu bisa dipangkas, bagaimana waktu tunggu di rumah sakit itu tidak menjadi sesuatu yang membosankan, ya. Dan tentu kalau kita bisa melakukan transformasi, bisa melakukan perbaikan, maka harus diawali oleh evaluasi. Nah, ini evaluasi dulu. Dan tentu mempertahankan patient safety. Nah, ini di sanalah kuncinya. Ya, kalau kita bicara clinical leadership, maka tadi orang-orang yang terlibat itu adalah orang-orang yang kompeten, bisa memanage dirinya sendiri, ya, bisa mempengaruhi orang lain dan bekerja sebagai anggota tim yang baik atau sebagai pemimpin tim yang baik, dan selalu
mempertahankan kinerja, mengevaluasi kinerjanya demi memastikan patient safety. Nah, inilah kunci hubungan antara clinical leadership ya, EBM, dan juga bagaimana kita memastikan patient safety. Para senior dan para sejawat yang saya hormati, sehingga kalau bicara managing services, kita akan mempertahankan kinerja. Kita akan mengelola orang-orang di sekitar kita. Clinical leadership, seorang dokter sebagai pemimpin tim, dia harus mengelola orang-orang yang bekerja di sekitarnya. Ya, dia akan mengingatkan, karena dia pemimpin tim kan, dia akan mengingatkan nurse-nya. Ya, juga managing resources, ya kita harus mengelola sumber daya supaya tidak terjadi pemborosan. Kita memberlakukan misalnya lean supaya tidak ada pemborosan, ya tentu memberikan perencanaan yang lebih baik, ya supaya bertahun-tahun ke depan tata laksana atau pelayanan di rumah sakit kita akan semakin berkembang dan baik. Nah, lalu kemudian setting direction. Nah ini yang juga penting ya. Kita mau kemana nih ya, sehingga kita harus selalu mengevaluasi dampak dari pelayanan kita memberikan keputusan ya, kita harus mengaplikasi knowledge and evidence. Nah ini tadi makanya ada konsep EBM di sana ya, dan mengidentifikasi konteks-konteks untuk perubahan yang lebih baik ya. Jadi clinical leadership tadi adalah suatu proses di mana keterlibatan ya, seseorang di dalam organisasinya untuk memberikan delivering the services yang lebih baik. Yang tujuannya apa? Improving the outcome. Ya. Dan tadi ini adalah core-core kompetensi, ya, demonstration personal quality, ya, working with others, ya, kemudian managing services, improving services, dan juga setting direction. Kenapa? Karena leadership yang baik itu ditujukan dengan sebuah visi, mau kemana rumah sakit kita menuju. Nah, sehingga itu para senior dan para sejawat yang saya hormati, saya akan stop di sini, kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih banyak.